COVID-19, jangan panik di saat yang genting, karena insya Allah akan ada corona vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang 2 kali? Macam yang pertama, ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya. Tetapi bagi yang mendengarkan salam saya tentunya wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tetapi kenapa saya mengulang 2 kali? Supaya semakin banyak pahala Bapak Ibu, dan supaya lebih semarak acara kita pada malam ini. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab Pak Ustaz? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, pemilu di pajama sempaja. Coba kita bayangkan imam berasal lagi mata di lorendre, waktu nak masa pajak menggaribi, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, mati mana kita mau dimakan dah waalaikumsalam. Tentu batal sempaja karena menambah bacaan sebelum salam. Yang ketiga, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan itu? Ternyata salam kita ketika ziarah kubur. Karena kalau ziarah kubur disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya ahli kubur, maka numusan di kumat mana kubur. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi mungkin ziarah kubur? Tentu tidak. Nama Pak Ustaz lari tempat nelayan padongin, karena di sana pasti ada uga-uga. Alhamdulillah sudah lama langsatnya condong, sudah sekarang baru batangnya rebah. Sudah lama lihat di kandung, baru sekarang diizinkan Allah. Seingat saya, terakhir pertemuan saya dengan Bapak Ibu jamaah masjid ini tahun 2014 pada khutbah Idul Adha di lapangan. Sekarang baru diundang kembali ke sini. Tadi di samping saya Pak Ustaz masih tugas di Kolaka Utara, maka dekat minta nak boleh C. Maka dekat kapan Ustaz? Maka dekat akhir 2016. Maka dewi cabang miskin tadi bisa ni, minta diundang Ustaz. Maka dekat memang kenapa kalau jauh di hati saya. Jangan berbahagia. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, ucapan inilah yang paling pantas kita ucapkan selaku hamba Allah yang memang diwajibkan untuk senantiasa bersyukur. Kalau perintah bersyukur itu wajib, tentu ada landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya kita wajib bersyukur? Kata Allah dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Akan tetapi ketika kita mengucapkan kata alhamdulillah, asalkan dalam hati, karena pada kata alhamdulillah ada short message, ada pesan singkat yang Allah titipkan pada kata alhamdulillah. Yang pertama, nareko-riko ada alhamdulillah, hadirkan dalam diri kita sifat tawadu, rendah hati, low profile di hadapan Allah, bahwa tak ada yang pantas kita puji selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan ada seorang hamba dia suka kalau puji oleh orang lain, maka itu namanya kepuji-pujian. Nasa boleh, jangan yang berbahagia. Yang kedua, ketika alhamdulillah kita ucapkan, masih ada short message, masih ada pesan singkat yang telah dititipkan pada kata alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja serta kondisi apapun yang kita alami, tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang ketiga dari kata alhamdulillah, bersyukur kepada Allah secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Nah, ketika wahyu tentang emas dan perak, nah paturupong Allah Ta'ala kolibot nalinoi, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami tahu emas itu adalah benda yang sangat mahal harganya. Bagaimana mungkin bagi kita orang miskin untuk memiliki emas?" Pertanyaan sahabat kepada Rasul, apakah masih ada kegiatan, perbuatan, atau bahkan ibadah
nareko dijamai masuli angkat na dia ulawagi mesti na kita makada ada dua ibadah nareko mujama yang dua masuli angkat na dia ulawagi di sesena pengelatan. Yang mana itu kata Rasul? Qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisan dzakira, lidah yang senantiasa berzikir. Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, masuli angkena nadia ulawun. Ketika kita berada di pandemi COVID-19 sampai saat ini, kita diperintahkan untuk social distancing, jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Tentu perintah ini ada manfaatnya kepada siapa yang melakukan perintah itu. Sama halnya dengan perintah bersyukur, tentu bermanfaat kepada siapa yang bersyukur kepada Allah. Apa manfaat bersyukur kepada Allah? Yang pertama, ngarampe Allah Ta'ala orangnya, la in syakartum lazidannakum. Dari bersyukur kita beriku, pasti akan aku tambahkan nikmatku bagi mereka yang sedang bersyukur kepadaku. Yang kedua, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Kalian akan terbebas dari siksa Allah apabila kita bersyukur dan beriman kepada Allah. Yang ketiga adalah wazana jasillahu syakirin. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang yang senantiasa bersyukur. Suatu ketika di tempat yang lain dalam riwayat yang lain, Itanesi minta ke sahabat, ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah. Jawabnya Rasul singkat, padat dan jelas. Makanya dia minta, "Qobelaku syukuru, unzur man asfala minka." Lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukuruki. Ternyata itu konsepnya, itu patronnya, itu polanya. Qobelaku syukuru, jangan melihat orang yang lebih kaya daripada kamu, tetapi kamu harus justru tunduk ke bawah, melihat mereka yang lebih papa, mungkin lebih sederhana daripada kehidupan kita. Ternyata itu sangat sederhana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta taslim, mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Atas segala bimbingan dan petunjuknya melalui sunnah-sunnahnya, sehingga sampai hari ini, malam ini, kita pasti bisa melaksanakan segala perintahnya semampu kita, dan insya Allah kita akan berusaha untuk meninggalkan segala larangannya secara mutlak dan tidak bisa ada penawaran di dalamnya. Berkat bimbingan Rasulullah kepada kita, sehingga kita alhamdulillah diangkat dan terangkat dari zaman yang gelap gulita menuju kepada zaman yang terang benderang serta canggih dan modern seperti sekarang ini. Kalau istilah orang Arab mengatakan minaz zulumati ilan nur, kalau saya pinjam istilahnya orang Eropa, from out of date to up to date now. Jawab peringatan yang berbahagia. Apa yang dimaksud dengan peringatan? Peringatan adalah nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Engkau peringatan patah lupa ki. Seandainya dia kata lupa, buat apa dia adakan peringatan atau bagaimana mana? Israel tahun lalu, 2 tahun lalu yang diceritakan penceramah adalah salat, pentingnya salat 5 waktu. Pertanyaan saya, pertanyaan bagi kita masing-masing, apakah sebentar subuh kita berangkat ke masjid untuk berjamaah? Mudah-mudahan sebentar subuh jamaah laki-lakinya lebih banyak daripada ini. Kalau tidak, berarti tanda tanya fungsi peringatan yang kita kerjakan malam ini. Mudah-mudahan seandainya belum kamu berhenti, saya buktikan sebentar subuh ya jangan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena itu intinya peringatan Islam. Tiap tahun diceritakan salat, pentingnya salat, damai berbahagia, tetapi esensi peringatan kita bagaimana kita meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Nah, damai berbahagia yang mengenal perintah Allah Ta'ala, engkau metode di perintah justru Allah Ta'ala metode diri lebih baik. Nah, suruh kita sempaja pengelatan, ada yang wajib sempaja pengelatan. Nah, suruh kita puasa haji sekali, ada yang wajib haji puasa sekali pengelatan. Tetapi engkau cek di perintah justru Allah Ta'ala metode diri lebih baik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajib Allah Ta'ala dan seluruh malaikatnya masalah wahi dan dia masalamai
masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga teman-teman wahai sekalian orang yang beriman, assalawaki apa salamaki masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang enggan bersalawat bertaslim kepada Nabi, dipertanyakan keimanannya, karena memang yang diperintahkan bersalawat hanya bagi mereka yang beriman. Jangan dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu peringatan yang kita kerjakan ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Adalah to change condition this day for better tomorrow. Merubah keadaan hari ini yang jelek menuju kepada keadaan hari esok yang lebih bagus. Makanya tadi saya sudah katakan, kalau sebentar ini kita kemarin subuh kita tidak salah berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan hikmah peringatan Israfirat, mulai sebentar subuh kita sudah mengawali salat subuh berjamaah di masjid tercinta ini. Jamaah yang berbahagia. Nah sekarang peristiwa Israfirat ada di realita yang luar biasa. Kiri bulu-bulu pantasan ngomong seni dengan itu boleh baju-bacuin. Nah ini kita tinggal di batu-batuin. Ya, dia dari baju-bacuin. Baik, jamaah yang berbahagia. Liwak kelole kali gede terus menang ditaruh maharaj hurufnya, tahsinnya, tajwidnya amazing kata orang Eropa. Jamaah yang berbahagia. Akhirnya jelas status ini baca aski pasal terkuat maka matu. Payah tanya apa kepala orang apa lagi. Nah jamaah yang berbahagia. Nah sekarang baik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha melintasi 7 lapisan langit. Salah seorang pakar geofisika menjelaskan, dia menganalogikan tingkatan itu. Yang pertama, langit pertama namanya atmosfer bumi, yang kedua tata surya, yang ketiga galaksi, yang keempat gugus galaksi, yang kelima maha gugus galaksi, yang keenam lintasan observe universe. Suatu lintasan yang masih bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia, tapi tiba pada lintasan yang ketujuh namanya unobserved universe, satu lintasan yang tidak bisa lagi dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Bagaimana pintar dan canggihnya teknologinya. Kalau saya mau kalkulasi jarak antara bumi saja dengan matahari yang diterima itu adalah 0,00018 tahun cahaya. Kecepatan cahaya per detik 340.000 km per detik. Jadi jarak antara bumi saja dengan matahari jaraknya 150 juta kilometer. Belum sampai ke langit ketujuh, belum sampai ke Sidratil Muntaha. Maka nonsen kotanya tepuk dipakaikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Apa saja bagi Allah pasti mudah bagi Allah. Maka dengan kita Isra ya kita diisrakan, Mi'raj kita dimi'rajkan, kun fayakun, jamaah yang berbahagia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang pada sampai di Sidratil Muntaha, saya tidak perlu menjelaskan dari awal sampai ke Sidratil Muntaha. Langit pertama bertemu dengan siapa dan seterusnya. Akan tetapi esensi pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat bertatap muka pertama kalinya. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Allah yang diabadikan di dalam salat kita. Betapa dahsyatnya, betapa sakralnya peristiwa Isra ini, sehingga oleh-oleh dari pertemuan itu diabadikan di dalam salat. Apa kata Nabi Muhammad? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Apalagi jawaban dari Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi tak diberasal lagi hukum Allah Ta'ala, ipas salama hukum Allah Ta'ala, dengan lupai atatna hukum Allah Ta'ala umatna yang saleh. Mesti Nabi tanah sambungi Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dialog ini disaksikan oleh seluruh malaikat. Langsung malaikat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sakral pertemuan ini, sakral peristiwa ini. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak salat isya yang kita tinggalkan gara-gara bondingan? Sudah berapa banyak salat subuh dalam yang tidur? Jamaah yang berbahagia. Baik, maka itulah yang perlu kita pikirkan, introspeksi diri kita masing-masing, supaya kita semakin meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tema yang diangkat oleh panitia tadi, cuma mabiji kasedap deh maka ada kai kepada tema anak nasi agama menikmati jemaah yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya tanggal 22 diundang ke Sorong. Dari Sorong terus ke Manokwari,
Dari Manokwari sebelum ke Sorong mampir dulu di Biak. Dari Biak ke Sorong ke Manokwari, Manokwari Sorong, Sorong Makassar. Dan ada Kulimu baru tiba di Sulawesi Selatan. Zaman berbagai di sana itu karena dasar makanya engkau ustad, engkau balik, dia ke Sorong udah macam jadi imam, ada pedapeki, dewarani, macam imam ke kampung Datawi. Ya baik, bapak yang berbahagia. Karena ada aturannya. Kalau kita pakai jamaah itu, ya aturan pertama siapa yang paling bagus bacaannya, tajwidnya, tafsirnya, makna hurufnya, mereka kalah dengan terima lagi. Nomor sekian baju-baju yang berbahagia. Tidak ada yang berani tampil menjadi imam kecuali dia. Jadi aturan pertama siapa yang paling bagus bacaannya. Aturan kedua pada bacaan cek itu batu-batuin, cek itu baju-bajuin. Yang berbahagia. Itu dia adalah imam, batu-batuin dia adalah imam. Baju-bajuin suruh ini murni karena kita sebagai tamu. Tapi kan aturan pertama siapa paling bagus bacaannya, maka dia tampil menjadi imam. Jangan berbahagia. Kenapa tamu dianjurkan tidak menjadi imam di kampungnya orang? Nasabah ini tamu ini semakada maga-aga Pak muda puji jamai dan puji kemalam pila deh atau sisa bakonco landai keluar lahu dibagi dua jamai berbagi. Pak muda kejadian ya baru-baru tamat pamokan dulu pamokan loni kalau dekero yang masih tiba-tiba mereka dengan pintu atau sempat di Saliur. Minta dicek urane masuk putih, makanya putih pakai serban putih, metok putih itu makanya pasti haji baru dulu Saliur. Pertama matu liar perakana alira isor ima zaman berbahagia itu boleh ditulis setengah belakang nanti dipancing cicak lupa doang macam ima kebiasaan tampon dan ibu kita masa pojak mengari rata pertama papa muda surah yasin apa kurang magi lo muko to boleh musorong ima zaman berbeda kemoto manca di kampung tak ya kisah kedua al-mutabaraka sagi lato di bodi makuna sagi kajo tete mana ni untuk lato si kajo pada rokok ko ima mata ko mau pada nande kasai kalau kami maka aja waktu jamaah ku yang mukur iman tadi hanap pina apa bubuna nah ingane suruh ko boleh musorong iman na kemotor di kampung macam yang berbahagia itu aturannya Ustaz, pada bacaan, pada umurukna, pada itu batu-batu, tetapi irusin kalau lupa, irusin karena dinena, ia mengelola imam yang kedena. Bahaya kalau imam, kenapa? Nasabah dia pada sempurna keimanannya, masih separuh keimanannya. Kapan nanti sempurna? Setelah akad nikah ijab kabul. Bahaya kalau menjadi imam, nanti calon atau nanti mau terima dari jam. Lenyap konsentrasinya, cari-cari muka toni kepatuanan, calon patuanan. Di sana masa banyak mengenai ini, lalu perakan kenapa benar patah siapa yang berbagi suruh kok kalau suruh iman, nak kematuan yang main berbagi. Ustaz, pada bacaan, pada umurnya, pada batu-batuin, pada kurang ini. Tapi irusin di Ustaz, tapi cek di menina, irusin di dua nih. Ini dia imam, dia dua menina. Jangan yang berbagi. Agar bicara mampu di YouTube nih, tapi jangan lihat sekarang. Nanti setelah selesai acara, ada tuh buka-buka YouTube cari cara mampu sambil berpatoba. Agar bicara mampu. Wankimu mata para pimpinan nisa imasna wasulasa waruba. Nike senti mampu nikah bina mupuji. Mereka ukur kematian dan mulu-mulu senti imasna pakai dari dua. Mereka kena di dua dia kamu jauh wasulasa pakai dari telu. Mereka kena di telu dia kamu kosong waruba pakai dari apa? Wajib Allah tak dulu kawahidah. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, kawahidah. Iya, nah iya dua ini berarti bisa berlaku adil. Pemimpin yang dirangkan adalah pemimpin yang adil. Itu alasannya. Ustaz, pada baca aku, pada bantu bantu, pada aku bantu ini, pada kau ini Ustaz. Itu yang nyala mana do mana begini? Oh lihat rekornya. Ya, ia sih dengan pesulang gendeng begini. Ia 5 tahun di periode maka pilih yang sudah berpengalaman. Banyak yang berbagai. Itu implementasi salah dalam kehidupan sehari-hari. Waktu nanti ada beberapa kabupaten yang menerima cara kami kok melampaui abi kabel ini. Jangan dibilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu aturannya. Implementasi salah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata Rasul, barang siapa makin nikmat di kubulanan dapat juga masih dimampiri jamaah, setiap langkah pertamanya adalah pahala, langkah berikutnya menghapus dosa. Jadi pada membela bulata boleh masjid, pada mega apalana, pada mega dosa tak talul loko masjid. Dalam perjalanan dasarnya lagi dia pada di jamaah dari dia di apalan Allah sama halnya sudah beribadah melakukan salat fardu secara berjamaah. Itu dasarnya.
Nah sekarang bagi laki-laki si tongan-tongan nadega gawe alasan itu lo pernah berjamaah ke masjid 5 waktu. Pak sedangkan sahabat minta ada yang bernama Abdullah bin Umi Maktum maconi umurnya kasih utang. Nah, bisa sedepena minta natanya minta maka dari Rasul agak dari perintah ini kurang lompat dari jamaah masjid maka dia minta kami maka dia Abdullah maka aku lagi ya nak utang kasih baca doni umurku deka kau direka matu di dong ke masjid maka dia minta demi kelinga mo kasama na papangi maka dia kelinga sama na papangi maka dia minta memang utang kok tetapi dia mutar utang maka dia kelinga sama na papangi dia kelinga sama na papangi berarti bisa maka dia ingin mundur tato masjid sehingga tidak ada alasan bagi untuk tidak salat berjamaah di masjid jangan berbahagia. Kemudian selanjutnya dasar kedua nah kita untuk ukur masa fajar menghadap ke kiblat pada saat salam. Setelah salam langsung berhadapan dengan makmumnya. Untuk apa? Memandang satu persatu makmumnya untuk mengabsennya. Mana si A, mana si B, mana si C. Purga ceramah kubone, nanti Pak Bupati mone, maka dekat seandainya Pak Bupati macam di Mas Sempaja di membentuk masjid agung, maka tentu penuh pegawai masjid. Pak Bupur di masa saja Pak Bupati nafsi di kepala dinasnya maka dia kepala dinas A, B dan C juru kepala dinasnya pasti perintah atau manut stafnya sehingga itu ramai itu masjid jangan yang berbahagia itu bagusnya kalau pemimpin yang di depan menjadi contoh tidak perlu banyak kata-kata action saja langsung diikuti oleh seluruh masyarakatnya jangan yang berbahagia. Tapi pertanyaan saya selanjutnya kepada Bapak Ibu yang kemas sempajak Ibu milik gama tata kemak kepada gama kepada kata makanan pilih, pilih satu di antara dua. Padahal mungkin makan pada cewali, pilih cewali. Dia ada yang berbahagia. Jadi taman di waktu sudah masuk waktu bisa sampai jam berapa Pak? Masih bisa ditambah sedikit. Pak salah sedikit. Jadi laku boleh ke sini. Nah daripada dari apa temanya buku Islami belum sampai ke situ. Jadi berbahagia. Nama apa itu tema? Nah, sabar lagi. Bukan kesalahan saya, kesalahan pada MC. Iya, kesalahan pada pendidik malam ini ada Pak tadi wahab ini mana? Nah, jamaah yang berbahagia sekarang. Pertanyaan saya tadi, kemasuk pajak ini bila dia maka berdeki jawabannya sebelum saya jawab sabda Rasul. Namun ini masuk pajak kok dari peminta kok dua mabolok lalu aku sedepin aku jawab di mulut tanpa membatalkan salam. Berarti makro ada dengan kita kemasuk pajak ini dia agak berdel tetapi bila ini mata. Apa dia hitam? Kalau jengking dan ular hitam. Jadi tidak mau masuk pajak minta di ular bolong lalu aku tidak bawa nih. Boleh itu nabi tahu itu. Nanti aku nabi tahu pajak bahaya berpisah. Jangan dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti masuk pajak ini akan berdebat. Bahaya kamu pandai. Maka aku masuk kita ke kepala pona sebentar masuk pajak ini. Mak baru bersedekah tiba-tiba maka pandai tutupi. Engkau aku pakai tai. Jampak kurus suju gentak, nama pada tutu matanta. Ya pasti aku ya macam ini dalam bagi patah template pun jamaah yang berbahagia itu bahaya. Nah, kemudian bagi bapak yang pakai sarung saya mau tanya, ya roli patah, mereknya patah lecet biasa atau diawal, diolong atau murni? Jamaah yang berbahagia. Banyak yang mulai ke mampu diberi ke masjid. Wah, dapat lipat nak promosi ke masjid. Sementara masuk pada di kawetan, bila matanda. Nah, si dari cewek itu bahwa jika masjid namanya itu apa berjamaah, dia kasih monding nah. Lalu kita tak beri terpaksa nak baca. Allah wadimor. Jadi dulu jamaah yang berbahagia. Jadi tadi Pak aja sambil ibu kali patah yang matuti. Ya maksud saya. Ya, dia mirip dari patah di pelecehan biasa. Nah, kenapa namun dia di mondri, tetapi di dulu, kenapa di fotokopi baju gamis, dia tenang mengaca kali di mondri tak. Jangan sampai gara-gara ini mati dia sesama jangan di mondri tak pada baca ini patah. Maka dia beli pasuli mau nama lagi, wadimor, mudah-mudahan tuan yang lina, saya tahu kasih cilmu pak, siapa yang berbahagia dia pada malam kita mana-mana mondri tak. Jangan yang berbahagia. Udah tuh cincin, di Sopeng, di Cinta, Kecamatan Cinta. Saya dari sana tiba-tiba enggak chat saya. Maka Ustaz, jawab tuntas dan memang ceramah makan losa tidak kelingan, tetapi magoncok maka kalau di lokal maka ada kaji ke suruh petal apa mulai ada yang dikuatkan. Yang ini berbahagia. Kesamaan ditanya dan sempat jawab.
Maka dengan apa jahat kalau ada hikmah yang kita berbahagia. Baik Bapak Ibu yang mulia Subhanahu wa taala. Bisa mati urai waktu nak kena maju mana cekak. Engkau yang masih jadi masa banyak dari usah mata tentu dengan sesama jana. Maka dekat mana tempat tentu dengan sesama jana terhenti. Maka dekat tentu Pak waktu nama saya dan pakai itu padi lo Pak Ustaz. Maka dekat tadi namo iko itu dah sesama jana. Pak magamen kepada lo itu perhatikan. Dan kepada padi lo iko. Jangan berbagai masa pada ini terus semua tidak pena lebih kemudian sempadan tidak ada urusan jangan tidak berbahagia. Jadi rumah sempadan ini pandangan tertuju pada tempat sujud. Dan yang rumah tayyani ibadahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Alihkan pandanganmu dari tempat sujud ke telunjukmu bukan ke telunjuknya orang. Jangan berbahagia. Ya rumah sana. Ya, malu pun apa dengan pagi orang tadi. Nah, kada sana. Ya, sifat hukumnya pilih mana suka. Jamaah yang berbahagia. Nah, kemudian selanjutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya ada dua modelnya. Tidak boleh dibuat daripada dua ini. Karena hanya dua dalam kitab yang saya dapatkan. Yang pertama adalah yurasi ala usunaihi, rata dengan kedua telinga. Yang kedua adalah rata dengan pundak. Nah, katoman kotak takbir seandainya dia dibelung dalam kaki bopojai Allahu Akbar. Kata tangan Allahu Akbar. Nah, sekarang pada mata jari dan pada mata rusuk. Jangan berbahagia, tidak boleh. Ustaz, engkau badi pun aku perhatikan mulai jendela di masa pajak tak hampir dalam modelnya. Maka dekat mata kecuali jadi Ustaz. Maka dekat tadi jolol itu kada kena stro. Maka dekat tadi kesini kena stro ingat kecuali jadi oh tidak masalah karena ada usul, ada halangan. Nah, selanjutnya, kalau kita bersedekah, masyarakat hanya ada 6 model saja. Di luar daripada 6 model ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model pertama, Allahu Akbar ala sadri, di atas dada. Biasa kita kusugu pada komeke, jangan berbahagia. Iya pakai cekoli macam ni, mana kipas lagi ini, bosi-bosi di ini, jangan berbahagia. Boleh kita perhati, Rasul mengerjakan pada saat musim dingin, jangan berbahagia. Ya, model yang kedua antara dada dengan pusat, Allahu Akbar, yang sering kita kerjakan, rata-rata orang Indonesia kerjakan. Model yang ketiga, Allahu Akbar persis di atas pusat, biasanya posisi. Ya, model yang keempat, Maria cedek, Allahu Akbar, yawa-yawana cedek posisi. Tapi aja dosi nama riwalan deh. Nabi tamak iman tahiyah, jangan berbahagia. Kemudian model maka itu bisa digunakan kita tak beri mata yang sesat jangan berbahagia. Salah sampai model yang kelima, Allahu Akbar lurus ke bawah. Kita lihat di tanah suci Mekah. Ini topi poli Indonesia, sisi musikmu masih bawah. Pak Cik di bawah model yang kasih mister, dia mana pak kue ngasih terkenti makan ini luruskan dan rapatkan. Nah model yang paling tadi mangi ko makan dan rapatkan saat tetap diserapot pak di bawah jamaah. Jadi rumah pak mana itu model yang tanya pasti sisi muki masih bawah. Perhatikan orang dari luar, kurang takkan diri bersedekahnya seperti ini. Jangan berbagi supaya tidak mengganggu konsentrasi orang yang ada di sampingnya. Situasional, jangan berbahagia. Kemudian selanjutnya, model yang keenam, Allahu Akbar. Ini dikerjakan Rasul pada zaman perang, salat khauf, maupun masa pajak. Nah, jika bisa sementara masa pajak itu engkau mengusung kembali, makanya setelah dia takbir bersedekahnya seperti ini, saya tahu engkau balik. Sementara masa pajak, maka panggilan dia bangunnya berdana. Tetapi ini gue kan aman di Indonesia. Dia tuh gak akan datang masjid, dia tuh gak akan kawali, jangan berbahagia. Makanya gue kurang di masa pajak yang tidak usah seperti ini. Dia pernah coba-coba makin anak-anak, tapi yang mengertikan dia oh ternyata memang boleh juga seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya kepada bapak dan ibu, yang kusujuki akan tajolo tepat, jadi tak kajolo atau utuh tajolo. Ya, kalau ada untuk kata ibu-ibu maka ada jadi dulu ya. Yang mana benar? Yang mana benar? Kedua-duanya benar. Dia di mana dijawab? Dia kok malu mungkin untuk tak dulu di tempat. Ya, kecuali tempat ini lagi getah. Ya, karena dia asam kurang. Ya, jadi tak dulu dapat untuk tak. Ya itu, dia memang banyak. Tapi enggak salah sih, kita enggak salah. Nare kulit romo dulu tempat. Dia kulit romo dulu tempat mana salah. Mama cik panite rapat ini, putihnya di kota buru, jamaah yang berbahagia. Nah,
narek ko bigo sini sempajang tali tutui apalan na sempajang tak. Jangan sampai lengit mana gara-gara beberapa perbuatan. Ya, engkau zaman-zaman narek mau zaman, namun di waktu masih imam dari zaman, ya berulang kali naik umrah haji, tetapi bigo ia taliwet, mata tunggal nama ada dia malaikat apalata zaman berbagai. Yang mana itu? Ia mukul asad, ya hindari jauhi perbuatan asad. Ayat asad dengki mapendiati iri hati zaman berbahaya. Wa innal asad majaput bisa mapendiati iri hati nanre apalata dapat capu mana apalata mana balai akan rena api ri aju mata gue zaman berbahaya. Kita dia sama mapendiati mente dalam balik mulata ada yang mente tensina zaman berbahaya. Pada awalnya normal-normal saja. Mente mana kasih dalilnya balik mulata dapat utama rumah sakit pak tensi dan mente. Ya, jangan itu ciri-ciri tanda-tanda jangan sampai ada asal. Ya. Yang kedua, musyrik wa in asrakta engkau disumpah sana tidak melata nama capu apalagi yang main berbahaya. Yang ketiga, narek piara diasuh memelihara anjing bukan karena tujuannya, yang mana tujuannya adalah menjaga ternak, menjaga kebun dan untuk berburu. Kapan tiga tujuan ini tidak ada pada pemeliharaan anjing di rumah, maka dipacapu apalata, diledap apalata sebanyak 2 kira per hari. 1 kira itu ukurannya lebih besar daripada gunung Uhud. Jangan berbahagia, malangkah ruginya kita. Nah, padahal nama sepajak, kasih di sini, enggak kemas sepajak di kedua cita. Idul Fitri depan Idul Adha, nah tapi puasunda yang berbahagia. Nah saya akan pesan di apalatero boleh jadi ya minus dalam hidupnya, damai yang berbahagia. Jadi kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, engkau simak putana kuya, Ustaz, engkau mau galanda itu masa pajak, maka dan ada, engkau lalu itu masa pajak. Pak telur rubah tahu narekon engke kuatan kalina dia wajib sempajak dia wajib puasa maka dia buat cocok Ustaz sih Pak kenapa lalu mungkin dia sempajak apa yang pertama innama nareko makin rokok gak kemasan tinggi nareko makin roki dia wajib sempajak jadi kocok masa pajak akin rokok atau jangan berapa ya udah tulis makin atau berarti wajib sempajak. Yang kedua, orang gila hatta yakin, orang gila sampai dia sadar. Jadi itu alasan kedua. Udah tadi lo masuk pajak, macam itu jangan nih. Ya, macam itu jangan berarti lo wajib gigi sempajak. Tapi coba masuk pajak, macam itu jangan matur-taru. Dia udah wajib gigi sempajak. Ya. Yang ketiga yang tidak wajib salat puasa dan seterusnya adalah anak-anak hatta yablugh, anak-anak sampai dia balik. Kemudian bocaki matu masuk pajak dia akan jadi anak-anak mata. Ya tak perlu kita menjadi orang dewasa. Ya sebab macam dewasa pasti wajib pajak. Jadi sebagai kesimpulan ceramah saya pada malam yang berbahagia ini, tadi hubungan Islamnya CT bawa bahas. Tadi seandainya kita dalam satu kampung ini betul-betul rajin untuk salat berjamaah di masjid, maka inilah cara untuk meningkatkan hubungan Islamnya. Bayangkan minimal di kalimat seruntuk masjid, ucapkan salam kusiuntuki nasihat kita bagi mereka yang pernah ke Madinah di dekat percetakan Al-Quran. Di sana ada program Rasul terpampang pemilu selama lino akhirat tingkatkan ukhuwah. Bagaimana caranya meningkatkan ukhuwah? Afsus salam, sebarkan salam. Yang pertama kata Rasul, isa laki dari kesuruntuk kok pasallim alaih barsandegi. Yang kedua, nareko diundang kok hadiri. Saya diundang ke sini, saya hadir. Haknya panitia mengundang saya, kewajiban yang diundang untuk menghadiri undangan. Yang ketiga, izastan sahabat farsahlahu. Jika kamu diminta memberikan nasihat, maka berikan nasihat bagi mereka yang membutuhkan. Ya, izafan dafa'udhu narek komalasawi jelegi. Ya, izafan dafa'udhu narek komadiri antar sampai kalianilah haknya. Jika dia bersih dan memuji Allah, maka doakan. Yang didoakan kembali mendoakan dia di Allah. Itulah konsep bagaimana cara meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Intinya begitu berpapasan dengan orang, ucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan salam, boleh senyum saja kepada orang lain, tetapi hatimu jangan.
Jamnya berbeda. Itu salah satu lagu dangdut barangkali. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Muhammad namanya, sifatnya Ahmad. Ahmad itu kuyuki arah itu persis maka atau mas pada alipuna tentong hana rokok minna sujud dalam datu dapat tahiyah. Jadi kumelo niya na tusi maguma tapi ko itatong tapi ko irokok tapi ko isujud tapi ko itu dapat tahiyah. Insyaallah dan aku kita minta sebagai umatnya dan bahkan kata Rasul dia mendengar umatku bertama mana surga illa man aba kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau adalah ia yang tidak itatong rokok sujud bahwa sudah tahiyah. Demikian yang sempat sampaikan pada ceramah ini. Kemarin pengelakatan awal itu wajib tapi dari umur malam dan insyaallah kita akan dipertemukan pada kesempatan yang lain. Sebelum saya tutup, mari kita mengaminkan doa yang akan saya pimpin. Semoga pertemuan kita pada malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyebabkan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita masing-masing. Al-Hafidhiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, bunga dekat di atas para anak darah pasang pelita. Jika tersengat untuk bicara jemari disusul mohon diminta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca sudah kalam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.